dari kebenaran firman Tuhan, dari Tuhan sendiri, itu memang terbukti bahwa servant leadership itu luar biasa. Servant leadership itu kalau diterapkan di perusahaan itu akan powerful, akan efektif. Inti dari servant leadership adalah seperti yang kita belajar di Lead to Bless Leader, Pak Paulus Bambang, itu kita memimpin dengan hati, dengan head dan hands gitu ya. Semuanya asalnya dari servant leadership yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Satu kata aja, ayo melayani. Ayo kita tidak menganggap diri kita seperti para raja-raja di dunia. Kita mau jadi terbesar, kita memerintah aja. Tapi siapa yang mau jadi terbesar di antara kamu, hendaklah kamu yang justru mau menempati tempat yang rendah, menempati tempat yang melayani. Dan kita sebagai pemimpin, kalau kita menerapkan seperti itu, pengaruh kita akan menjadi lebih besar. Dan leadership itu sebetulnya tentang influence. Jadi seberapa banyak orang yang bisa kita pengaruhin, seberapa banyak yang orang bisa menangkap visi yang ada ya, dan bersama-sama mengerjakannya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Latar belakangnya gini teman-teman, berapa banyak sih teman-teman pengusaha yang mohon maaf gagal membawa timnya, gagal membawa usahanya keluar dari badai COVID. Apakah itu aja? Enggak. Nah, bagaimana kita para leader, para pemimpin bisa membawa tim, bisa membawa kapal kita lepas dari badai ini. Dan materi hari ini itu cukup provokatif. Artinya gini loh, kalau kita sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai nakoda, kurang bisa membawa atau menghandle situasi lautan ini dengan baik, ombak, kayak badai, kayak semuanya, ya pasti anak buahnya kan ambiar. Ambiar artinya apa? Tidak punya visi, pindah kerja, resign, demotivasi, kacau. Nah, ini ditinjau dari sudut Alkitabiah, ditinjau dari sudut pengalaman Pak Tiki selama bekerja dan berprofesional. Materi hari ini cukup bagus. Nah, saya kenalkan dulu pembicara kita pada malam hari ini, spesial Pak Murtianta Santosa, atau disebut dengan Pak Tiki sebutannya. Beliau ini punya jabatan baru sekarang ini, Joyful Grandfather, karena beliau ini merupakan kakek dari 3 orang cucu yang lucu-lucu dan pintar-pintar. Kemudian beliau ini juga sekretaris DPD KBS Jatim Bali periode 2020-2025, dan beliau ini former dosen teknik elektro UK Petra sampai 2019. Artinya secara pengalaman dan background telepon diragukan rakyat. Pak Tiki, pertanyaan saya simpel. Kita tuh kan kadang sebagai pemimpin itu kan harus banyak belajar dan memiliki knowledge lebih ya. Karena kita memimpin anak buah, memimpin domba. Nah, kita kembali ke bisnis Pak Diki. Kalau bisnis kita tuh UMKM ya, seperti kami kan UMKM ya. Karyawan mungkin nggak banyak, 5-7 orang. Bisnis juga nggak banyak, kadang kita sudah kerja nih. Nah, kita kadang lupa untuk belajar atau upgrade diri. Ini gimana Pak Diki ya? Apakah Pak Pugu ini puas dengan karyawannya karena ditangani, maksudnya diarahkan terus ya, diarahkan terus tanpa suatu kombinasi supportnya. Maka ya hasilnya terus Pugu ini harus terima kalau ternyata karyawannya nggak naik-naik ya. Dan tentunya kalau kita sebagai pemimpin yang repot, coba murid-muridnya Tuhan Yesus tidak jadi dewasa, ya dia tidak bisa naik ke surga, terus di sini meskipun sampai tahun-tahunan. Nah, justru kita akan kepinginnya itu seperti ceritanya Potifar sama Yusuf juga, bahwa anak buah kita itu kepingin kita punya anak buah, pemberdayaan kan, sehingga dia bisa handle. Ukurannya adalah gini, mereka itu bisa jalan pada waktu kita nggak ada. Jadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan kita kepada anak buah adalah pada waktu kita nggak ada, dia bisa handle dan dia bisa jalan. Nah, jadi saya ingat dengan pembicara kita di Camp Sukses Sejati yang namanya Pak Heru. Itu dulu dia cerita juga,
dia merasa kalau dia nggak ada di restorannya, anak buahnya itu ambyar. Nah, tetapi setelah ditangani oleh Pak Heru nggak ada, anak buahnya bisa handle gitu ya. Nah, itulah yang dia lakukan ya, dan ini semuanya tentunya hasil dari prinsip-prinsip KBC yang diterapkan oleh Pak Heru. Sama seperti Tuhan Yesus juga dari awal itu menyatakan visinya, goalnya. Harus diingatkan, kamu ini mau jadi penjala manusia, bukan penjala ikan gitu ya. Dan buku ini, situational leadership, ada petunjuk juga bahwa pemimpin itu sama seperti yang diajarkan Pak Paulus Bambang di L2B, kita tuh memimpin dengan 3 hal. Heart, hati, kemudian head, ya, sama hand gitu. Nah, ini 3 ini yang dilatihkan di dalam buku ini dan membentuk satu habit. Sehingga memang pemimpin itu akhirnya walaupun sudah delegasi seperti yang Tuhan Yesus itu sudah delegasi, sudah kamu beritakan ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa muridku. Tapi Tuhan Yesus tetap bilang, aku menyertai kamu. Sehingga walaupun sudah delegasi, tetapi heart-nya itu sama head-nya itu juga tetap mikirin, karena delegasi itu bukan ngeculno terus dikelemprakno gitu ya, bukan. Itu bukan delegasi itu namanya, ya itu lempar monyet. Itu kita sering guyonan ya. Ya lempar monyet ya, lempar monyetnya udah dikasihkan seseorang, sudah kita nggak perlu mikirin. Tapi kalau delegasi itu adalah satu bentuk bahwa ya kita seneng dah ada orang-orang yang sudah menjadi sama seperti kita, yang ngerti tentang visi tujuan dan dia bisa handle, dan kita tetap sebagai partnership-nya itu tetap jalan. Saya rasa dengan mindset seperti ini, maka untuk menangani tim yang berbeda-beda, kita bisa partneran gitu ya. Kemudian kita bisa nge-switch juga. Sekarang orang ini yang pernah kamu tangani sekarang tukar ya. Kamu nangani yang saya tangani. Dan itu akan membentuk satu circle yang makin lama orangnya jadi makin banyak yang dalam tim itu. Jadi gini, leader kan wajib membimbing anak buah. Nah, bagaimana cara kita yang saat ini mungkin level UMKM ini ya, itu bisa naik sampai kita bisa bawa anak buah kita? Jawabannya gini Pak, kalau leader itu memang dia wajib untuk dia bisa merasakan, dia bisa mendiagnosa kondisi dari anak buahnya. Jadi leader itu bukan naik kelas, anak buah naik kelas tapi leader itu automatically dia harus tahu situasinya, dan apa yang harus dilakukan oleh leader, dia harus belajar tadi 2 hal, directing yang benar dan supporting, teknik coaching. Ya, karena supporting itu pertama itu adalah kemampuan mendengarkan. Kemampuan untuk mengerti, bahkan dari pembicaraan itu pun kita nggak hanya menangkap informasi yang keluar dari kata-kata, tapi kita menangkap juga, tadi saya katakan leader itu bisa memimpin dengan hati, head, dan hand. Ya. Nah, itu sebabnya seorang leader itu melatih dirinya untuk bisa memahami. Kadang-kadang dari suara intonasinya, dari raut mukanya, itu seorang leader sudah bisa mengetahui ya. Saya juga pernah bahas itu kitab Nehemia. Nah, itu raja yang waktu itu Nehemia kerja, itu hebat loh raja itu. Karena dia bilang gini, Nehemia, kenapa kok mukamu muram? Itu. Jadi dia melihat ya. Nah, ini kita belajar juga dari raja itu. Raja itu bisa ngelihat loh, Nehemia itu mukanya muram. Nah, kita kalau ngelihat anak buah kita pagi-pagi atau ketemu di kantor itu, kita ngelihat nggak mukanya dia tuh lagi muram atau lagi ceria, atau kita cuek aja. Yang penting kerjaan harus selesai. Kita mesti mengenal juga, karena kepemimpinan itu berbicara juga tentang hati, kepala, dan tangan. Summary yang bisa mungkin saya kasihkan adalah ternyata kebenaran yang kita gali dari kebenaran firman Tuhan, dari Tuhan sendiri, itu memang terbukti ampuh ya. Jadi kita belajar juga, saya mengikuti beberapa perkembangan di ilmu-ilmu manajemen. Mereka itu juga sekarang menyadari bahwa servant leadership itu luar biasa. Servant leadership itu kalau diterapkan di perusahaan itu akan powerful, akan efektif. Dan situational leadership ini adalah bagian dari servant leadership. Dan inti dari servant leadership adalah
seperti yang kita belajar di Lead to Bless Leader, Pak Paulus Bambang, itu kita memimpin dengan hati, dengan head and hands gitu ya. Malah kalau saudara mau ikut lebih detail lagi, nanti di Lead to Bless Leader itu ada tangan kiri, tangan kanan gitu ya. Semuanya asalnya dari servant leadership yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Satu kata aja, ayo melayani. Ayo kita tidak menganggap diri kita seperti para raja-raja di dunia. Kita mau jadi terbesar, kita memerintah aja. Tapi siapa yang mau jadi terbesar di antara kamu, hendaklah kamu yang justru mau menempati tempat yang rendah, menempati tempat yang melayani. Dan kita sebagai pemimpin, kalau kita menerapkan seperti itu, pengaruh kita akan menjadi lebih besar, dan leadership itu sebetulnya tentang influence. Jadi seberapa banyak orang yang bisa kita pengaruhin, seberapa banyak yang orang bisa menangkap visi yang ada ya, dan bersama-sama mengerjakannya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa.